Merhaba, merhaba. Itu artinya halo atau hai. Tapi kalau dalam percakapan sehari-hari, huruf H-nya ini biasanya sudah tidak jelas lagi atau tidak digunakan lagi. Jadi biasanya langsung aja meraba ya. Meraba, meraba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat petang teman-teman semuanya. Senang sekali hari ini kita kembali bertemu kembali setelah 1 minggu ya untuk pelajaran yang lalu, pelajaran pertama, sama bertemu kembali di kursus gratis bahasa Turki untuk level A1. Oke, nah minggu lalu kita udah belajar mengenai huruf abjad ya atau alfabet dalam bahasa Turki dan juga sudah mulai membaca ya. Ini saya coba share screen. Ya, ini sudah kelihatan ya di layar ya. Sudah. Oke, terima kasih Bang Chandra. Kita coba ulang sebentar saja ya, supaya enak untuk melanjutkannya. Jadi kita sudah belajar cara membacanya. Kita baca ulang ini hurufnya. Ya, ini A, B, J, kemudian ini C, D, E, V, G, Yumuşak G, kemudian He, ini He, baru E, kemudian I, Z, baru K, Le, Me, kemudian Ne, O, E, P, R, C, Ş, T, U, I, V, dan Z. C. Z ya. Ini lebih tipis dibanding yang Z tadi. Nah, itu huruf abjad yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Oke, itu kan ada PR ya minggu lalu ya. Oke, saya Ya. minta volunteer deh. Ini siapa yang bersedia untuk membacanya? Ada yang bersedia? Bang- Kak Nina, Kak Raras, Bang Chandra, atau Bang Salman? Coba saya ya. Oke, Kak Nina, silakan. Yang pertama, Nomor satu ya. ya, Bu Maimun Melek Gibi. ya, Bu Maimun Melek Gibi, ya benar. Artinya apa nih, Kak Nina? Eh, Seperti malaikat, cuman itu lupa Maimunnya tuh apa. Iya. Maimun ini artinya monyet ya. Oh, Ada gambarnya ya. Monyet. Kalau bu ini artinya ini ya. Jadi ini sebenarnya mirip kayak kalimat bahasa Indonesia kan. Bu Maimun melek gibi. Kalau kita melek mungkin ya. Bu Maimun artinya monyet ini. Melek itu artinya malaikat atau bisa juga bidadari. Gibi itu seperti ya. Jadi Bu Maimun melek gibi artinya monyet ini seperti bidadari. Jadi dia terbalik ya. Ini kan subjek ya, seperti formatnya sebelumnya subjek, kemudian objek dulu, ini subjek, ini objek, baru terakhir ini ya ini kata sifat ya atau kata keterangan ya. Jadi Bu Maimun melek gibi. Monyet ini seperti bidadari atau malaikat. Oke, nomor 2 Kak Nina, lanjut. oh, Oda, Odada. Oke, benar ya, pronunciation-nya sudah benar. Artinya apa nih Kak Nina? Nggak tahu ini. Ya, oke, kita jelasin ya. Nggak apa-apa, kita belajar itu justru dari pelan-pelan aja ya, Bas ya, Bas ya. Kita belajar dari yang dasar supaya nanti kuat pondasinya. Kalau yang level berikutnya itu ya kita tinggal banyakin apa namanya vocabulary atau perbenaran kata aja sebenarnya ya. Oh, itu artinya dia atau itu ya. Kemudian da itu karena dia terpisah artinya juga. Dia juga. Oda, oda yang di sini ini artinya kamar. Nah, da yang di sini ini artinya di, ya. Ini artinya di. Oke, mungkin supaya lebih jelas, mana sih teksnya? Oke, ini dia.
Kemudian da itu artinya juga da yang kedua ya. Kemudian yang berikutnya ini kamar. Baru da yang terakhir ini artinya di. Oke, jadi kalau ada kalimat Oda, Odada, dia juga di kamar ya. Iya, dia juga di kamar. Nah, di sini kenapa saya buat contoh seperti ini? Ini kita sudah mulai menerapkan harmonisasi huruf vokal ya. Karena di sini O, dia jadinya da. Kan ada ketika ditanya eh, Nasselsen, Iim. Nah, biasa kan lawan bicara kita nanya lagi kan, atau kita nanya lagi ya. Sen Nasselsen, kamu bagaimana? Ben de Iim. Kalau ini udah mungkin sudah tahu ya semuanya. Ben de Iim. Saya juga baik kan? Kenapa di situ D? Karena dia subjeknya atau katanya adalah ben. Ben itu huruf vokal terakhirnya E, makanya dia D, ben D. Nah, sementara ini O, karena dia O, makanya dia jadi da, bukan OD ya, Oda. Jadi dia juga. Ini dipisah penulisannya. Kemudian Oda ini kamar. Di kamar. Di dalam bahasa Turki di itu bisa da, bisa D ya. Ini bisa da, bisa D. Nah, A yang kedua ini, kenapa dia A? Karena Oda ini huruf vokal terakhirnya huruf A ya. Makanya dia Oda, Odada. Dia juga di kamar. Seperti itu ya. Ini artinya Oda, Odada. Gak apa-apa masih agak bingung. Mungkin nanti kita jelasin lagi. Jadi sudah mulai paham bahwasanya di bahasa Turki itu akhiran atau eki istilahnya ya, itu tergantung huruf vokal terakhir kata yang dilekatkan ya. Nah ini ketika dia O jadi Oda. Ketika dia Ben jadi D ya. Kalau kata kamarnya yang kita ganti, kalau kamar kan Oda. Kalau rumah apa? Ada yang tahu teman-teman? Kalau rumah? Ya. F. Iya, Ev ya. Ev. Nah, kalau begitu, kalau kita mau bilang dia juga di rumah, Oda Ya FD. udah. iya, FD. FD. Jadi bukan FD ya. Jadi FD. Dia juga di kamar. Oda FD. Kan berubah ya, bukan da lagi, tapi jadi D seperti itu. Nanti ada yang lebih jelas. Oke, kemudian nomor tiga, Kak Nina lanjut lagi, udah nanggung. Eh, aduh, Nomor tiga. D D D D D D far far. Iya, D, 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 D var yang masih perlu ditingkatkan agak ininya ya, huruf V-nya ini. Ini dia agak tebel, jadi var, var. Kalau kita kan var, tipis ya. Nah, karena di bahasa Turki itu nggak ada huruf W itu nggak ada. Jadi huruf V dan huruf W itu agak menyatu dia. Jadi va agak tebel ya. D, 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 var ya, var. Ya, ini artinya kira-kira ya. Dede itu artinya kakek ya. Dede itu artinya kakek. D. D itu artinya seperti tadi di ya. Di kakek atau pada kakek. D yang kedua ini artinya juga karena dia dipisahkan seperti tadi Oda artinya juga. Danya juga ya. Jadi var artinya ada. Var artinya ada. Kemudian ini dede ini artinya kakek ya. Kemudian D yang di sini artinya di, kemudian D yang di sini artinya juga. Oke, jadi artinya di kakek, DDD, di kakek ada juga gitu ya, nggak tahu ya apa yang ada ya, mungkin sesuatu kan, mungkin ada uang gitu ya, uangnya ada di saya, di kakek juga ada. Jadi DDD, Devar ya, DDD, Devar seperti itu. Oke, terakhir Kak Nina. Ada da ada daki Hmm, kotu kutu. Iya. Ada daki, kutu, kutu. Ya, ini artinya ada di bahasa Turki itu artinya adalah Pulau. ya pulau. Bang Chandra ya tadi ya,
Bang Chandra ini udah jago sebenarnya. Dan dia saya lihat sering komen, dia semangat ya. Pulau, kalau daki Bang Chandra artinya apa tuh? Nggak Daki tahu. itu yang di ya, Ya, yang kira-kira ya. Da itu kan yang ya. Maaf, da itu kan di. Kalau ki itu artinya kira-kira ya. Ini kira-kira nggak semuanya juga, tapi dalam bahasa Indonesia bisa diartikan yang di. Kutu, kutu ini artinya Bang Chandra buruk. buruk ya atau jelek ya, buruk atau jelek atau tidak baik lah. Jadi kalau kita selalu ditanya Naselsen, kita jawab iyiyin ketika kita memang sehat. Kalau kita memang lagi nggak sehat atau lagi tidak kondisi baik, kita bisa jawab kutuyum. Nah, hati-hati dengan yang ini mirip ya. Kalau kutu ini artinya apa Bang Chandra? Itu nggak tahu. Kutu ya. Kutu ini bikin gatel sebenarnya. Kutu ini artinya adalah kota ya. Nah, jadi sebenarnya ini kalimat ini mirip juga dengan ada kalau sekira sih kayak bahasa Indonesia gitu, tapi itu udah bahasa Turki ya. Ada daki, kutu, kutu. Nah, ini kan agak mirip, ini perlu latihan ya. Jadi artinya kira-kira eh, kota yang jelek yang ada di pulau itu. Nah, kira-kira artinya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Oke, terima kasih ya Kak Nina ya. Ya, Oke, nah kemudian oh, ini harus dihapus ternyata ya. Oke, kalau ini siapa yang mau coba? Kira-kira baca? Ada yang mau coba lagi? Bang Salman atau Bang Chandra atau Kararas? Saya coba ya, tapi nggak ngerti artinya bahasa Indonesianya. Nggak apa-apa, Kararas. Eh, Namanya belajar iya, ya. Silakan Kararas. iya. Nomor satu, Iya, katil, katel, tatil. iya. Katil, katel, tatil. Sudah benar ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, yang perlu berhati-hati itu kan yang huruf tidak ada i-nya ya. Kayak gitu aja. Kalau katil ini artinya pembunuh. Katil, dia pembunuh. Kalau katel itu artinya bergabung atau ikut. Kalau tatil ini artinya adalah liburan ya. Jadi kalau di kalimat yang kedua itu ada katil, tatile, katelde. Jadi pembunuh itu ya, pembunuh itu eh maaf, katil ya pembunuh itu, tatile itu kan liburan ya, liburan. Katelde Bacam, ya, maaf boleh tanya, kalau boleh. liburan itu bukan tatle ya? Oh, kalau tatle itu T-A, artinya manis ya. Tatle, oh, tatle. Nah ini mirip-mirip oh, kadang ya. Tatle artinya manis. Sen tatlesen, kamu manis, iya kan? Ya kan Baras? paham, paham. Delme, Ya, gitu kan? Sen tatlesen. Nah iya memang mirip-mirip, makanya saya dapat lagi perbendaharaan kata yang baru nih yang mirip jadinya. Jadi bisa ditambah sebenarnya lagi tatle ya untuk mengecoh juga ya. Jadi katil, katel, tatil, tatle. Tatle itu makanan. Jadi kalau makanan manis ya. Jadi kalau ada di Turki itu ada tatlılar ya. Tatlılar itu kayak manisan-manisan seperti itu ya. Tatlılar. Oke. Nah, yang terakhir ini katel. Katel itu adalah kata kerja ya. Katel itu artinya join atau ikut kan. Katel de nade ini adalah bentuk waktunya atau tensis di masa lalu artinya. Kenapa dia de? Karena subjeknya adalah katil, pembunuh. Ya, jadi pembunuh itu bergabung ke liburan ya. Itu artinya kira-kira. Pembunuh itu bergabung ke liburan. Oke, yang berikutnya kapan kita bina ya. Kapan kita bina. Jadi kapan itu sesuatu yang tertutup ya. Kemudian keta itu benua. Nah, kalau bina itu artinya gedung ya. Kapan kita bina ya. Nah, terakhir nih Kak Raras ini yang hati-hati ya. Nomor 4 mohon dibantu dibaca. paham. Ya, Ejek, ejek, sepet. eh, hampir ecek-ecek ya.
Oh, Ini kita bacanya bukan ecek-ecek sepet ya. Kalau di bahasa Indonesia ini pasti kita baca ecek-ecek sepet ya. Tapi di bahasa Turki kita baca ini ejek, ejek, sepet ya. Artinya apa nih Kak Raras? bilmiyorum. Oke. Kalau ejek ini artinya kira-kira akan ya. Karena ada bentukan sebenarnya imbuhan ya. Ajak dan ejek. Jadi ejek itu artinya akan. Jadi akan-akan ini nggak ada arti yang sesungguhnya, tapi hanya untuk latihan aja. Kalau sepet itu artinya adalah keranjang ya. Ini ada. Jadi ejek-ejek sepet keranjang. Oke, sampai di situ. Terima kasih ya Kak Raras. Kak Raras saya juga lihat semangat ini orangnya. Oh ya, ini buat semangat aja sih. Nanti yang peserta terbaik dan peserta yang terfavorit akan diberikan hadiah ya. Hadiahnya nggak besar sih, tapi adalah. Oke, ini kita lewati aja ya. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke tadi kan sedikit telabus atau membaca. Nah, sekarang sudah mulai kita masuk ke dialog ya. Nah, di sini kita mulai saja. Ini yang pertama itu adalah sapaan ya. Merhaba, merhaba. Itu artinya halo atau hai. Tapi kalau dalam percakapan sehari-hari, huruf H-nya ini biasanya sudah tidak jelas lagi atau tidak digunakan lagi. Jadi biasanya langsung aja merhaba ya. Merhaba, merhaba, merhaba. Nah, itu artinya halo atau hai kalau digunakan pada situasi eh, bukan kalau ya, tapi bisa digunakan pada situasi yang formal, kepada orang yang baru kita kenal, kepada orang yang lebih tua, itu bisa digunakan meraba. Jadi ini umum digunakan dan juga di situasi yang non formal atau santai gitu. Jadi kapanpun bisa digunakan lah ceritanya. Kalau yang kedua ini selam ya. Selam itu artinya hai. Itu biasanya digunakan pada situasi yang non formal ya atau kepada orang-orang yang sebaya kita ya, sebaya kita. Nah, terkadang juga meraba ini kalau orang yang kita sapa itu banyak, terkadang digunakan merabalar ya. Kita tambah di belakangnya lar ya. Oke. Merabalar atau selamlar gitu ya. Merabalar kalau orang-orang yang kita sapa itu banyak ya. Selam atau kalau di Assalamualaikum tapi dialeknya orang Turki selamun alaikum ya. Mereka agak susah menyebutkan Assalamualaikum yang benar gitu ya. Jadi biasanya selam, selamun alaikum. Nah, seperti itu. Jadi merhaba, meraba dan juga selam ya. Jadi kalau kita baru ketemu orang yang baru kita kenal ya, umumnya kita baiknya menggunakan meraba saja ya. Kalau selam itu udah lebih kasual, lebih ke teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga ada kita biasa menanyakan eh, kalau di kita apa kabar seperti itu ya. Kita gunakan naselsen atau naselsenes. Nah, seperti tadi ini kenapa kita bedakan sen dan senes? Kalau orangnya itu lebih tua dari kita atau orangnya itu baru kita kenal, itu kita baiknya menggunakan kata senes ya. Senes itu bentuk penghormatan ya atau di situasi yang formal. Tapi kalau orangnya itu walaupun sudah tua tapi itu teman yang akrab, sudah akrab ya, seperti ayah kita atau ibu kita atau keluarga-keluarga kita walaupun lebih tua, bahkan kakek kita seperti itu, kita nggak apa-apa kita gunakan naselsen aja. Kita nanya apa kabar. Nah, karena ini ada juga sedikit informasi ya, naselsen atau naselsenes ini walaupun artinya apa kabar, tapi sangat sering digunakan oleh orang Turki untuk menyapa teman-temannya atau menyapa orang kerabatnya atau orang-orang ya seperti itu. Saking seringnya digunakan, jadi kalau ketemu walaupun baru ketemu naselsen, naselsen gitu ya, naselsenes, naselsen, naselsen ya. Saking seringnya digunakan sehingga terkadang artinya bukan apa kabar lagi. Kalau kita kan ini udah seminggu nggak ketemu ya, kita kalau saya tanya, naselsenes, apa kabarnya kalian? Nah, itu memang benar-benar saya nanya kabarnya, Iyim atau Iyis, kami sehat, kami baik. Nah, seperti itu. Tapi kalau 2 jam sekali atau tiap hari kita ketemu, itu artinya sudah bergeser sedikit menjadi seperti hai atau halo seperti itu ya.
walaupun hanya kabar, itu sudah seperti hai atau halo. Makanya terkadang ketika kita menanyakan kepada orang Turki, kalau terlalu sering interaksi atau sering jumpa, sering ketemu, ketika kita tanya, "Nasılsın?" Dia jawabnya teşekkür ederim. Jawabnya terima kasih ya. Dia bukan jawab iyim kayak di pelajaran buku ya. Dia jawabnya cukup Saul atau teşekkür ederim. Terkadang itu kayak nggak nyambung gitu ya, ditanya apa kabar kok terima kasih gitu ya. Itu ya karena dia sudah menganggap Nasılsın itu udah seperti hai atau halo ya, terima kasih gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika ditanya Nasılsın atau Nasılsınız, apa kabar, kita bisa jawab dengan kata ini ya, iyiyim. Iyi. Nah, iyi di sini artinya ya sesuai warnanya ya. Iyi di sini artinya baik, atau kalau di bahasa Indonesia sering kita jawab juga sehat ya, baik atau sehat. Kemudian im di sini menunjukkan bahwasanya yang mengucapkan itu adalah saya atau orangnya itu saya ya. Im itu imbuhan yang menunjukkan bahwasanya itu saya. Dan Y di sini juga sangat penting, huruf Y itu adalah huruf yang menghubungkan, ada dua huruf vokal di sini ya. Di sini ada dua huruf I. Jadi aslinya itu iyi im. Tapi kalau iyi im itu agak susah, jadi diperhalus dengan Y. Jadi nanti akan sering bertemu juga dengan huruf Y yang berfungsi untuk menyambungkan dua huruf vokal ya. Jadi iyiyim, iyiyim. Nah, seperti yang sebelumnya itu kan imbuhan im ini menunjukkan artinya artinya saya ya. Makanya terkadang kita juga bisa menjawab dengan ben iyim atau iyim ben. Itu tambahan saja, memang seperti mubazir tapi terkadang digunakan untuk penekanan ya. Jadi ben iyiyim dengan iyiyim itu artinya sama ya. Nasılsın dengan sen nasılsın itu artinya sama. Jadi sen yang terakhir itu menunjukkan bahwasanya subjeknya yang ditanya itu adalah sen ya. Sen nasılsın ya, atau nasılsın sen gitu. Dia menekankan pada kata kamunya ya. Oke. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan untuk yang sapaan ini. Merhaba, merhaba, selam, nasılsın, nasılsınız, iyiyim. Oke, kalau tidak ada, saya anggap cukup jelas ya. Kita hapus. Oke, langsung saya baca aja ya. Yang pertama itu evet. Ayo sama-sama latihan. Evet, evet. Jadi V-nya ini agak lebih tebal kayak huruf W juga ya. Tapi nggak benar-benar W gitu ya, antara antara V dengan W. Jadi V. Evet, evet. Ayo anak-anak kita ucapkan evet, Evet. evet, 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 evet. evet. Kayak guru TK jadinya ya. Evet. Ya, evet ya. Ini harus sering dilatih ya supaya lebih smooth. Kemudian yang kedua, ini bukan higher tapi higher, Iya. higher, higher ya. Ini ya, Hayır, higher artinya tidak higher. Dan biasanya hayır. huruf R-nya itu atau re di sini tipis, kalau orang Turki itu nggak bukan higher, bukan gitu ya, tapi higher, higher, sedikit. Bahkan terkadang kalau saya pribadi dengar tuh kayak ada S-nya sedikit ya, saking tipisnya. Higher, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, affedersinis. Affedersinis atau affedersin. Nah, ini penting digunakan untuk kalau kita tiba-tiba mau nanya orang ya, permisi, permisi Pak, gitu ya. Affedersinis, gitu kan. Tuvalet nerde, gitu kan. Toiletnya di mana? Affedersinis, permisi ya. Affedersinis, affedersin. Oke, nanti ada jawabannya Buyurun, silakan. Buyurun ini aslinya, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu pengucapannya sudah dipersingkat jadi Buyurun ya. Buyurun, silakan. Kemudian yang nomor 5, teşekkür ederim. Terima kasih. Teşekkür ederim. Nah, ini ada imnya. Saya kasih warna biru. Kenapa? Ini artinya sebenarnya teşekkür ederim ini kata dasarnya adalah teşekkür etmek.
berterima kasih seperti itu ya. Kenapa im? Ini artinya mengucapkan itu saya sendiri ya. Teşekkür ederim. Saya berterima kasih ya arti aslinya. Jadi kalau kita rame-rame nih mau ngucapin terima kasih kepada orang lain, kita bisa gunakan teşekkür ederiz. Jadi artinya kami berterima kasih ya, sudah diterima seperti itu. Jadi teşekkür ederiz artinya terima kasih, kami berterima kasih. Nah, terakhir itu ada tamam. Tamam itu baiklah atau baik atau oke. Nah, seperti itu. Terkadang mereka juga gunakan tamamdır ya, ada ujungnya der ya. Baiklah atau oke lah. Tamamdır ya. Nah, ini ada saya kasih catatan sedikit. Higher artinya itu tidak. Tapi ada kata yang mirip higher, yaitu hayırlı itu artinya suatu yang baik atau kebaikan ya. Hayırlı olsun ya. Hayırlı. Hayırlı. Dan satu lagi ada hayırdır ya. Hayırdır. Nah, kalau hayırdır itu menanyakan sesuatu yang ada apa seperti itu kira-kira ya. Hayırdır. Jadi bukan 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 yang tidak-tidak yang ditanya ya, tapi hayırdır Raras gitu kan. Umpamanya Kak Raras nih datang tiba-tiba kan, datang ke saya sambil lari-lari kan. Hayırdır Raras gitu kan. Oh, ada apa? Ya, ada sesuatu kah gitu kan? Apakah ada masalah kah? Seperti itu ya. Oke, sampai di sini cukup jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan atau kecepatan? Cukup jelas. Cukup jelas ya, Bang Chandra ya. Chandra, kedi seviyor mu? Salah ya. Chandra, kedi seviyor musun? Seviyorum. Çok güzel. Karena fotonya kucing ya. Jadi Chandra, apakah kamu suka kucing? Ya, jawabannya dia suka. Çok güzel. Ah, kemudian kita lanjut. Ini saya nggak tahu berapa. Oh, 5 menit lagi untuk berakhir Zoom-nya. Oke. Nah, di sini ada harmonisasi huruf vokal ini yang sangat berpengaruh penting pada saat menggunakan akhiran atau imbuhan akhiran karena pembentukan kalimat dalam bahasa Turki itu selalu menambahkan akhiran-akhiran. Nah, ini harus dikuasai. Ada dua jenis. Yang pertama dengan dua cara dan nanti ada yang empat cara. Kita belajar yang dua cara dulu ya. Nah, di sini rumusnya kita harus perhatikan huruf vokal terakhir ya. Ini saya kasih merah ya. Terakhir dari kata yang akan ditambahkan akhirannya. Ya, huruf vokal dalam bahasa Turki itu ada 8 yaitu a, e, o, u, e, i, e, dan e. Nah, rumusnya atau resepnya apapun itu nanti yang menggunakan harmonisasi vokal dua cara, ketika huruf vokal terakhirnya a, e, o, dan u, maka kita gunakan a. Dan ketika huruf vokal terakhirnya itu e, i, e, kita gunakan huruf e. Ya, contoh penggunaannya di mana? Ketika kita menggunakan eh, membentuk kata jamak atau kata-kata yang lebih dari satu. Jadi kalau untuk menyatakan jamak dalam bahasa Indonesia itu umpamanya ada kucing ya. Kalau kucing kan tuh kucingnya satu berarti ya, Bang Chandra ya. Tapi kalau Ya. kucingnya banyak, kita bisa sebutnya kan kucing-kucing ya. Kucing-kucing. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia enak ya, diulang aja. Nah, kalau di bahasa Turki, cara membuat suatu benda itu menjadi jamak atau lebih dari satu, dia harus menambahkan lar atau ler. Nah, kita kan kadang bingung nih, kapan harus gunakan lar, kapan harus gunakan ler. Nah, ini kan lar itu menggunakan a ya. Kalau ler menggunakan imbuhannya. Nah, balik ke rumus tadi nih. Nah, jadi kalau huruf vokal terakhirnya a, e, o, u, kita gunakan lar ya. Ini kan a, artinya lar ya. Dalam hal ini, kalau e, i, o, u, kita gunakan ler. Jadi huruf yang di tengah ini ya ler. Ya. Jadi ketika kucing itu kedi, kucing-kucing jadinya kediler karena kita menambahkan ler. Kemudian lemari, lemari itu bahasa Turkinya dolap, dolap.
Nah, kalau lemari-lemari, dia menjadi dolap lar. Bukan dolap ler ya, karena huruf vokal terakhirnya itu A, makanya kita harus gunakan lar ya. Ya, kalau huruf vokal terakhirnya A, kita gunakan lar. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Nah, kemudian untuk membentuk tadi kan sudah kita belajar juga ya, ada kata di atau kata apa itu kalau di ya, di mana gitu ya, di suatu tempat menunjukkan suatu tempat. Di bahasa Turki itu menggunakan da atau de ya. Jadi kapan kita gunakan da, kapan digunakan de, tergantung benda apa yang akan kita tambahkan imbuhan ini. Kita lihat huruf vokal terakhir ya, terakhir dari kata tersebut. Kalau huruf vokal terakhirnya a, e, o, u, kita gunakan a, artinya da ya. Kalau kita gunakan a berarti da. Tapi kalau huruf vokal terakhirnya e, i, e, u, kita gunakan e, artinya adalah kita menggunakan imbuhan d atau akhiran d. Kita ambil contoh di sini. Di sini ada kata rumah. Rumah itu bahasa Turkinya ev ya, ev ya. F. Nah, di sini, oke. Ketika kita mau bilang di rumah, kita gunakan kata imbuhan D ya, karena huruf terakhirnya E. Jadi, di rumah itu F, D. Nah, ketika ada kata sekolah, itu bahasa Turkinya okul, huruf vokal terakhirnya itu U, ini ya, U. Nah, ketika huruf vokal terakhirnya U, maka kita tidak bisa gunakan okul D, tapi kita gunakan okulda. Karena ketika rumus tadi ya A, E, O, U, kita harus gunakan A.